Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa kata Alkitab tentang perceraian dan pernikahan kembali. Pertama-tama, apapun pandangan seseorang tentang masalah perceraian penting sekali untuk mengingat Maleakhi 2:16. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel menurut Alkitab. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Namun Allah menyadari bahwa pernikahan melibatkan dua manusia yang berdosa dan perceraian akan terjadi. Dalam perjanjian lama ia menetapkan beberapa hukum untuk melindungi hak-hak orang yang bercerai. Ulangan 24 ayat 1 sampai ke 4. Yesus menunjukkan bahwa hukum-hukum ini diberikan karena kekerasan hati manusia, bukan karena hukum-hukum tersebut merupakan keinginan Allah. Matius 19 ayat yang ke-8. Masalah pernikahan ulang setelah perceraian ditangani langsung dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang menikah, aku memberikan perintah ini, bukan aku tetapi Tuhan. Seorang istri tidak boleh bercerai dari suaminya, tetapi jika ia bercerai, ia harus tetap tidak menikah atau berdamai dengan suaminya. Dan jika seorang suami tidak boleh dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, jadi aturan Alkitabiah adalah bahwa tidak boleh ada perceraian. Dan jika perceraian terjadi, tidak boleh ada pernikahan ulang. Ini catatannya. Kita memiliki dua kemungkinan pengecualian untuk prinsip tersebut. Salah satunya dibahas oleh Paulus dalam konteks yang sama. Seorang percaya yang telah ditinggalkan oleh pasangan yang tidak percaya atau tidak terikat. 1 Korintus 7:15 dan Yesus berkata, kecuali karena percabulan. Dalam Matius 5:32 dan 19 ayat ke-9, jadi tergantung pada arti pasti dari terikat dan percabulan. Mungkin ada beberapa kasus di mana pernikahan ulang diperbolehkan setelah perceraian dalam 1 Korintus 7. Argumen Paulus untuk kondisi tidak terikat dari pasangan yang percaya didasarkan pada siapa yang meninggalkan. Orang yang tidak percayalah yang meninggalkan pernikahan, dan orang percaya adalah pihak yang tidak bersalah. Melihat lebih dekat dari kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat ke-9, frasa kecuali untuk percabulan, tanda kutip, mungkin memberikan izin Tuhan untuk perceraian dan pernikahan kembali. Banyak penafsir memahami klausul pengecualian ini dalam Matius mengacu kepada ketidaksetiaan perkawinan selama masa pertunangan. Dalam adat Yahudi, seorang pria dan seorang wanita dianggap menikah bahkan mereka masih bertunangan. Menurut pandangan ini, percabulan selama masa pertunangan itu akan menjadi satu-satunya alasan yang sah untuk perceraian. Namun kata Yunani diterjemahkan dalam kata percabulan adalah kata umum yang dapat berarti segala bentuk dosa seksual. Itu dapat merujuk pada percabulan, pelacuran, perzinahan, dan lain-lain. Yesus mungkin mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan jika percabulan dilakukan. Hubungan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ikatan pernikahan. Keduanya adalah menjadi satu daging. Kejadian 2:24, Matius 19 ayat yang kelima, Efesus 5:31. Oleh karena itu, pemutusan ikatan tersebut melebihi hubungan seksual di luar pernikahan dapat menjadi alasan yang diperbolehkan untuk bercerai. Ajaran Yesus tampaknya adalah bahwa perzinahan mengikat ikatan pernikahan, tetapi kebolehan untuk menikah lagi tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam Matius 5:32, asumsinya adalah bahwa wanita yang diceraikan akan menikah lagi. Dan Yesus tampaknya mengatakan bahwa kecuali pernikahan pertamanya dibubarkan oleh perzinahan di pihak suaminya, pernikahan kedua akan membuatnya menjadi seorang pezina. Yesus juga memikirkan perzinahan lagi dalam Matius 19 ayat ke-9. Dalam kedua bagian itu, perceraian dan pernikahan lagi tampaknya dibolehkan dalam keadaan yang tercakup dalam klausal pengecualian. Apapun penafsirannya, penting untuk dicatat bahwa hanya pihak yang tidak bersalah yang dibolehkan untuk menikah lagi, meskipun tidak disebutkan dalam teks. Tampaknya kebolehan untuk menikah lagi setelah perceraian adalah belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang kepadanya dia tidak berdosa. Bagi orang yang melakukan percabulan, mungkin ada contoh-contoh di mana pihak yang bersalah dibolehkan untuk menikah lagi, tetapi hal itu tidak terlihat jelas dalam teks ini. 1 Korintus 7:15 mungkin merupakan pengecualian Alkitab lainnya yang memperbolehkan pernikahan ulang jika pasangan tidak percaya menceraikan orang percaya. Ayat tersebut mengatakan, tetapi jika orang yang tidak percaya itu bercerai, biarkanlah demikian. Saudara atau sendiri tidak terikat dalam hal yang demikian. Maaf. Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam damai. Teks tersebut dengan jelas mengatakan bahwa
Jika pasangan yang tidak percaya meninggalkan orang percaya itu bebas menerima perpisahan dan melanjutkan hidup. Dia tidak terikat. Yang menunjukkan kebebasan penuh, Alkitab Amplified menerjemahkan pernyataan itu sebagai saudara laki-laki atau perempuan yang tersisa tidak terikat secara rohani atau moral. Pasangan yang percaya dapat mengupayakan rekonsiliasi 1 Korintus 7:11, tetapi dia tidak berkewajiban untuk tetap berada dalam pernikahan. Jika ditinggalkan memubarkan pernikahan, apakah pernikahan ulang diizinkan? Konteks dalam 1 Korintus 7:15 tidak menyebutkan pernikahan lagi. Kecuali dalam ayat 11 yang mengatakan bahwa orang yang bercerai tidak dapat menikah lagi. Namun jika suami atau istri yang percaya itu tidak lagi terikat dengan yang lain. Ayat 15. Maka masuk akal untuk berasumsi bahwa pernikahan lagi diperbolehkan. Tampaknya dalam ayat 15, Paulus memberikan pengecualian dalam aturan ayat 11 dengan beberapa orang juga mengklaim bahwa kekerasan terhadap pasangan atau anak adalah alasan yang sah untuk bercerai meskipun hal itu tidak tercantum dalam Alkitab. Meskipun hal ini memang benar, tidaklah bijaksana untuk menganggap remeh firman Tuhan dalam kasus kekerasan perpisahan. Sudah pasti diperlukan dan harus segera terjadi. Terkadang yang terlupakan dalam perdebatan tentang klausal pengecualian adalah fakta bahwa apapun arti percabulan dalam Matius 5 dan 19, hal ini merupakan kelonggaran untuk bercerai, bukan persyaratan untuk itu. Bahkan jika ketika perjalanan dilakukan, pasangan dapat melalui kasih karunia Tuhan belajar untuk mengampuni dan mulai membangun kembali pernikahan mereka. Tuhan telah mengampuni kita lebih dari yang seharusnya. Tentu saja kita dapat mengikuti teladannya, bahkan mengampuni dosa perzinahan. Efesus 4 ayat 32. Namun dalam banyak kasus pasangan tidak bertobat dan tidak melakukan perilaku terus tidak bermola. Itu sebabnya Matius 19 ayat 9 berlaku. Berusaha untuk segera menikah lagi setelah perceraian yang diizinkan juga dapat menimbulkan masalah. Mungkin keinginan Tuhan bagi orang yang bercerai untuk tetap melajang, bahkan jika ia dapat menikah lagi secara alkitabiah. Tuhan terkadang memanggil orang untuk melajang agar perhatian mereka tidak terbagi. 1 Korintus 7 ayat 32-35, menikah lagi adalah setelah bercerai mungkin menjadi satu pilihan dalam beberapa keadaan, tetapi itu tidak berarti itu adalah satu-satunya pilihan. Singkatnya, Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Tuhan membenci perceraian, Maliaki 2 ayat 16, dan bahwa rekonsiliasi dan pengampunan harus menandai kehidupan orang percaya. Lukas 11 ayat keempat, Efesus 4 ayat 32. Namun Tuhan mengakui bahwa perceraian akan terjadi bahkan di antara anak-anaknya. Orang percaya bercerai dan atau menikah lagi seharusnya tidak merasa kurang dikasih oleh Tuhan. Bahkan jika perceraian dan atau pernikahan kembali tidak tercakup dalam kemungkinan klausal pengecualian, Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat yang ke-9. Demikianlah podcast Expose CCM 116.